Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-18 dari syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Berkata penyusun kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ini qala al-muallif rahimahullah, al-hadits tsamina asyara, hadis yang ke-18. An Abi Dzarrin Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'din nusakh hasanun sahih. Hadis yang ke-18 itu hadis yang bersumber dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya dia akan menghapuskannya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kemudian berakhlaklah atau bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini hadis hasan sahih. Dalam sebagian naskah disebutkan hasan sahih. Ya, beliau mengatakan hadis hasan. Wa qala haditsun hasan, dia mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, tapi di sebagian naskah beliau mengatakan hasan sahih. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian syarah dari hadis ini disebutkan dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini beliau mengatakan ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa mungkin sudah sering kita dengar dari guru-guru kita ataupun di dalam buku-buku dan kitab-kitab, banyak sekali kita dapati kalimat takwa. Sehingga di sini beliau tidak terlalu memberikan penjelasan panjang lebar apakah itu makna takwa. Tapi secara bahasanya makna takwa ini berasal dari kata waqayaki, yakni wiqayah. Itu membuat satu perlindungan ataupun penjagaan. Bertakwalah kepada Allah maksudnya seorang membuat perlindungan dan penjagaan agar tidak terjerumus kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak terjerumus kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau di sini mengatakan ittaqillaha ay ittaqid wiqayatan min azabillahi azza wa jalla. Makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakwalah kepada Allah maksudnya buatlah sebuah wiqayah, buatlah sebuah perlindungan dari azab Allah azza wa jalla.
wa dzalika bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Yang demikian itu dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara untuk membuat wiqayah ataupun perlindungan dari azab Allah, dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ini di antara definisi yang paling umum mengenai kalimat ataupun makna takwa ini. Ketika di sana disebutkan bertakwalah, bertakwalah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan juga di dalam hadisnya, haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Ya, dimanapun engkau berada. Haitsu ini merupakan zorfu makan, keterangan tempat. Ini merupakan keterangan tempat. Maksudnya kata beliau, fi ayyi makanin kunta sawa'an fil alaniyah au fis sir, wa sawa'an fil baiti au fis suq, wa sawa'an indaka unas au laisa indaka unas. Jadi makna haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada, maksudnya dimanapun engkau berada sama saja, apakah itu ketika terang-terangan ataukah ketika sembunyi-sembunyi, ataukah itu ketika di rumah atau di pasar, atau ketika engkau berada di tengah-tengah manusia, atau tidak ada seorang pun di sisimu, maka hendaklah bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi jangan membagi-bagi dan jangan memilih-milih, ataupun jangan memahami bahwasanya ketakwaan itu hanyalah di masjid saja. Kalau di masjid bukan main takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan main amar ma'rufnya, nahyul munkarnya, ya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketakwaan dia perlihatkan dan dia tampakkan. Akan tetapi ketika dalam keadaan sendirian, ataupun ketika dia di rumah, atau ketika dalam pekerjaannya, atau ketika di jalan dan di tempat-tempat lain yang dia singgahi, kemudian tidak dia perlihatkan ketakwaan, maka sungguh ini bukanlah satu ketakwaan yang sebenarnya. Karena sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal di sini. Mereka mengatakan dan meriwayatkan sabda Nabi SAW yang memerintahkan bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Haitsu ma kunta. Seperti penjelasan Syekh Al-Utsaimin tadi, haitsu merupakan zorful makan, keterangan tempat. Sementara kita selaku manusia, selaku insan, selama di dunia, maka bisa dipastikan akan menyinggahi tempat-tempat dimanapun kita berada. Ya, tempat, apakah di rumah, di luar rumah, apakah sendiri ataukah ketika bersama orang-orang, ya, bersama orang banyak. Nah, demikian. Kemudian di dalam sabda Nabi SAW juga disebutkan, wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Wa atbi', ikutilah, dari kata tabi'ah, kan gitu ya. Wa atbi'is sayyi'ah. Atbi' di sini fi'lu amrin, kata beliau, adalah fi'il amar. Itu menuntut kita, itu memerintahkan kita. Wasayyi'ah ini merupakan maf'ulul awal, maf'ul yang pertama. Wal hasanah maf'ul tsani, merupakan objek yang kedua. Jadi ada dua objeknya. Begitu ya. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah perbuatan sayyi'ah, perbuatan jahat, perbuatan jelek, perbuatan buruk yang kita lakukan. Setelah dilakukan maka langsung diikuti dengan perbuatan baik. Jangan ditunggu-tunggu. Jangan ditambah. Ya. Jangan dibiarkan begitu saja. Tapi Nabi SAW memerintahkan apabila sudah melakukan satu kejahatan, dan ini bukan perintah supaya melakukan kejahatan. Ketika kita ya tergelincir, tidak sengaja, khilaf, lupa, lalai dan semisalnya dari sifat-sifat manusiawi, melakukan satu kesalahan, satu sayyi'ah, maka jangan dibiarkan terombang-ambing seperti itu tanpa ada kafarohnya, tanpa ada penghapusnya. Apa yang menghapusnya? Yaitu fi'lul hasanah, langsung diikuti dengan melakukan perbuatan baik. Wa'ad bi'is sayyi'ah al hasanah, ikuti perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Apa faedahnya dan apa manfaatnya? Tamhuha. Ini jawabannya dari Rasulullah SAW. Tamhuha, maka dia akan menghapusnya.
Kan gitu ya. Jadi satu perbuatan jahat kemudian langsung diikuti perbuatan baik, dia akan menghapus apa yang di belakang tadi. Dari perbuatan jahat, perbuatan yang tidak baik yang dia lakukan itu dihapus. Dengan sebab apa? Dengan sebab al-hasanah tadi, fi'lul hasanah. Nah, demikian. Yaitu maknanya tamhuha jawabul amr, kata beliau. Kalimat tamhuha ini merupakan jawaban dari perintah. Mana perintahnya? Atbi'. Ikuti. Maka jawabannya apa? Tamhuha. Makanya dia disukun juga, enggak kelihatan lagi wawunya itu ya. Tamhuha, bukan tamhuha. Tamhuha. Ini merupakan jawaban yang menunjukkan bahwasanya jika ini dilakukan jawabannya terhapus, kan gitu ya. Jika dia melakukan satu kejahatan, dia ikuti langsung dengan perbuatan baik, maka dijawab dengan tamhuha, yaitu terhapusnya perbuatan jahat tadi. Nah, jadi sehingga kata beliau walihadza juzimat, oleh karena itu fiilnya di sini dijazm. Tamhuha dijazm, maksudnya disukunkan dengan hilangnya waw di akhirnya, lianna jawabal amr yakunu majzuman walau lam takun majzumah lakila tamhuha. Jadi jawab amr di sini ya majzum gitu ya, harus dijazmkan, disukun. Jika tidak, maka niscaya akan dikatakan tamhuha, tapi tidak tamhuha. Maknanya kata beliau, al makna idza fa'alta sayi'atan fa'atbi'ha bihasanatin. Jika engkau telah melakukan satu jenis kejahatan, maka langsung diikuti dengan perbuatan baik. Fahadihil hasanah tamhus sayi'ah. Maka perbuatan baik yang dilakukan tadi akan menghapus perbuatan jahat yang dia lakukan sebelumnya. Waqtalafal ulama, kata beliau rahimahumullah, walaupun di sana para ulama berbeda pendapat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua. Apakah yang dimaksud al-hasanah di sini sebatas perbuatan baik saja, ataukah al-hasanah yang dimaksud at-taubah? Kan gitu ya. Apa yang dimaksud dengan al-hasanah? Karena dia kalimatnya sangat umum. Wa'ad bi'is sayi'ah al-hasanah tamhuha. Ikutilah perbuatan sayi'ah, perbuatan buruk. Perbuatan buruk itu banyak sekali. Ya, jenis-jenis dosa itu banyak sekali. Secara umum ada dosa besar, ada dosa kecil, ada kesalahan besar, kesalahan kecil. Dan Nabi SAW mengatakan, ikutilah perbuatan sayi'ah dengan perbuatan al-hasanah. Al-hasanah juga perbuatan baik itu berjenis-jenis. Salat itu perbuatan baik, kan gitu ya. Berpuasa perbuatan baik, bersedekah perbuatan baik, senyum ya, menyingkirkan gangguan di jalan dan yang semisalnya. Banyak perbuatan-perbuatan baik. Sehingga di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud di sini dengan al-hasanah sehingga dia bisa menghapuskan kesalahan yang dia lakukan sebelumnya? Sebagian mereka mengatakan al-hasanah yang dimaksud di sini maknanya adalah at-taubat. Ya, at-taubah. Al-hasanah yakni at-taubah. Jadi apabila seorang telah melakukan kejahatan, hapuslah kejahatan itu dengan perbuatan baik, yaitu bertaubat. Kalau memang maknanya seperti ini, semua sepakat. Kan gitu ya. Semuanya sepakat bahwasanya apapun jenis dosanya, jangankan dosa kecil gitu ya, dosa besar sekalipun jika diikuti dengan taubat maka akan terhapus. Dan sabda Nabi SAW ataupun dalil-dalil yang berkaitan dengan ini banyak sekali, yang berkaitan dengan taubat. Ya, seperti sabda Nabi SAW, beliau bersabda, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Seorang yang bertaubat dari perbuatan dosanya maka seperti seorang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Seorang yang bertobat dari dosanya seperti seorang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Ini sabda Nabi SAW. Nah, ini yang dijawab oleh para ulama bahwasanya makna al-hasanah di situ maksudnya adalah at-taubah. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwasanya makna al-hasanah di situ tidak hanya taubat, tapi taubat juga termasuk di dalamnya, yakni segala bentuk-bentuk kebaikan di dalam Islam. Maka itu masuk kepada makna hasanah yang jika dilakukan setelah berbuat kejahatan niscaya dia akan menghapuskannya. Walaupun secara nominalnya ataupun ya secara keseluruhan tidak bisa kita melihatnya.
Apakah yang dihapus kesalahan itu semuanya, ataukah yang dihapus hanya 20% saja, apakah separuhnya, apakah seperempatnya, apa sepertiganya, ini kan tidak kita ketahui. Cuma yang jelasnya berdasarkan nas-nas yang jelas juga bahwasanya taubatlah yang bisa menghapuskan seluruh dosa. Ya, kenapa demikian? Karena kalau hanya sebatas berbuat kebaikan langsung menghapus segala kesalahan, kan begitu ya, langsung menghapus segala kesalahan, maka sungguh orang-orang akan enggan untuk bertaubat. Kenapa? Karena nanti setelah dia melakukan satu jenis kesalahan, padahal kesalahan itu adalah dosa besar, kemudian dia langsung mengikuti dengan bersedekah 10.000 rupiah saja, ini kan kebaikan. Yang dia pahami langsung menghapus dosa besar. Kan begitu ya. Nah, seperti ini. Makanya di sana para ulama juga mengatakan bahwasanya al-hasanah di sini tidak hanya maknanya taubat, tapi bisa juga yang lainnya dari kebaikan-kebaikan di dalam Islam. Tapi yang paling jelas adalah makna al-hasanah ini yang paling tepat adalah at-taubah. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalil yang ada, karena dia bisa menghapus dosa dan kesalahan. Dan di sana sebagai satu bukti yang lainnya ada beberapa sabda Nabi SAW seperti beliau bersabda as-salawatul khams. Ya, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah, Ramadan ila Ramadan, ya, atau dalam riwayat ini disebutkan al-umrah ilal umrah mukaffiratin ma bainahun idza ujutni batil kabair. Antara salat 5 waktu, jarak antara salat 5 waktu, ataupun antara Jumat dengan Jumat berikutnya, salat Jumat dengan salat Jumat berikutnya, bulan Ramadan dengan bulan Ramadan berikutnya. Ini penghapus dosa kata Rasulullah, selama dia menjauhi dosa besar, jika dosa besar dijauhi. Artinya apa? Sekedar seorang melakukan kebaikan itu belum bisa menghapuskan dosa besar, karena yang menghapuskan dosa besar adalah taubat. Ini hanya menghapuskan dosa-dosa itu di bawah itu, dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil juga banyak. Ya, dosa-dosa kecil banyak, dari pandangan, dari penglihatan, pendengaran, dari ucapan, dari tindakan, perbuatan, dari sikap, pikiran, itu banyak sekali dosa-dosa kecil yang terjadi pada diri seorang hamba ataupun anak Adam. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang dimaksud di sini hasanah, ya, jika dia memang as-sayyi'ah itu jenis dosa besar, maka harus dengan taubat. Jika as-sayyi'ah tersebut, kejahatan yang dimaksud di situ adalah dosa kecil, maka bisa dengan sebatas amalan-amalan kebaikan semacam sholat 5 waktu dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, walaupun di sini beliau mengatakan bahwasanya annal hasanah tamhus sayyi'ah wa illam takun taubah, bahwasanya kebaikan yang dilakukan seseorang ini bisa menghapus kesalahan-kesalahan sekalipun itu bukan taubat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-114. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata tarfain nahari wa zulufan minal lail innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Ini syahidnya. Dan tegakkanlah salat, ya, di antara 2 tepi siang dan pada, ya, sebagian malam. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya al-hasanat, perbuatan-perbuatan yang baik ini bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya, namun kita ketahui di sini dalilnya adalah Al-Qur'an. Kita ketahui bagaimana Al-Qur'an itu datang dengan kalimat-kalimat yang mujmalah, dengan bentuk yang mujmal, sangat mengglobal, tidak terperinci. Ya, di sini tidak diperinci bagaimana jenis kebaikannya dan bagaimana jenis kejahatannya. Nah, kemudian beliau membawakan satu riwayat di sini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dirinya innahu asaba min imra'atin ma yusibur rajulu min imra'atihi illa zina. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi bahwasanya dia telah melakukan sesuatu kepada seorang wanita
tapi bukan istrinya, kan gitu ya. Dia melakukan sesuatu kepada seorang wanita sebagaimana seorang suami melakukannya kepada istrinya, illa zina, kecuali zina, tidak sampai kepada perbuatan zina, kan gitu ya. Maksudnya tidak sampai kepada perbuatan zina ini timba nggak sampai masuk ke dalam sumur. Timbanya nggak sampai masuk ke dalam sumur, tapi di luar itu. Apakah itu mungkin cumbu rayu dan semisalnya. Ini dia lakukan kepada seorang wanita. Dia datang kepada Nabi SAW dan mengadukan perbuatannya ini. Dia telah melakukan ini sebagaimana seorang laki-laki, seorang suami berbuat kepada istrinya, padahal mereka bukan suami istri, illa zina. Ya, tapi mereka belum berzina. Wa kana qad shalla ma'ahumul fajr. Dan sungguh laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah ini, dia sudah sholat fajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh dia tanya masalah ini. Maka Nabi SAW pun bertanya kepadanya, as-sholaita ma'ana sholat al-fajr? Apakah kamu tadi ikut sholat bersama kami sholat subuh? Qala na'am. Dia mengatakan iya. Maksudnya dia tadi sholat subuh bersama Rasulullah. Ya, maka Nabi SAW pun membacakan ayat yang kita baca tadi. Fatala alaihil ayah, maka beliau pun membacakan ayat dalam surat Hud ayat 114 tadi, innal hasanat yuzhibnas sayiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan jahat. Nah, demikian. Sehingga kata beliau di sini, hada yadullu ala annal hasanah tamhus sayyi'a wa illam takun hiya taubah. Bahwasanya perbuatan baik secara umum ini bisa menghapus perbuatan jahat sekalipun bukan dengan taubat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi di sana ada yang lebih memperinci, yaitu dilihat dari jenis kesalahan dan jenis kebaikannya. Kalau jenis kesalahan yang dia lakukan memang bukan dosa besar, kan begitu ya, maka tidak bisa hanya dihapuskan dengan kebaikan yang kecil-kecil saja selain taubat. Jadi apabila dia memang kejahatan yang besar termasuk dosa besar, maka harus dengan jenis hasanah yang besar juga, yaitu taubat. Akan tetapi jika dia kejahatan yang termasuk dosa kecil, maka bisa dihapuskan dengan kebaikan-kebaikan, sebatas kebaikan selain taubat, kan gitu ya. Apakah dengan sholatnya, ya mungkin, ini contoh saja, mungkin dia menyentuh seorang wanita, mengganggunya, kan begitu ya, atau mencoleknya, memegangnya, ini kan tidak boleh. Ya, di mana Nabi SAW mengancam agar jangan menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya, karena la yuta'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairon lahu min ayyam musa imra'atan la tahillu lahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum terbuat dari besi, itu masih lebih ringan, kan gitu ya, masih lebih baik dibandingkan salah seorang di antara kalian menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Ya, mungkin dia menyentuh seorang wanita sengaja, kemudian dia merasa, aduh ini satu kesalahan, kan gitu ya. Setelah itu dia mengikuti sholat yang berikutnya, dia sholat. Ya, dia sholat dengan sekedar sholat, mungkin hanya karena dosa itu tadi, ini mungkin bisa menghapus. Ya, ini bisa menghapus. Tapi kalau sampai dia dosa besar, ya dia sampai kalau dosa besar, maka tidak bisa terhapus kecuali dengan taubatnya. Tapi yang kita contohkan tadi, kalau memang sengaja dia menyentuh seorang wanita, kan gitu ya, ini termasuk dosa kecil atau dosa besar? Sengaja menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya, ini dosa kecil atau dosa besar? Saya minum dia. Dosa besar. Berarti wajib dia bertaubat. Dosa besar karena ancamannya jelas. Jadi segala perbuatan yang ancamannya itu dengan keras, itu dosa besar. Apakah itu diancam dengan ditusuk, kan gitu ya, dengan jarum, ataukah dia dilaknat, diserupakan seperti binatang, atau tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat dan semisalnya, ini menunjukkan itu perbuatan dosa besar. Jadi harus dengan taubat. Namun yang kita maksud tadi, sekedar dia mengikuti sholat, kemudian sholat berikutnya, maka ini bisa menghapuskan dosa. Mungkin dia setelah sholat zuhur jalan, kan gitu ya, di pasar, melihat melihat sini, kan gitu ya, sehingga terbetik sana terbetik sini dengan pandangannya tadi, terjadilah dosa kecil. Kemudian dia mengikuti sholat asar,
ini bisa saja begitu ya, menghapus berdasarkan dalil-dalil ini. Innal hasanat yudhibna sayiat atau wa'ad bi'is sayiatal hasanah tamhuha. Tapi kalau dia dosa besar, maka harus dengan taubat, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga Nabi SAW bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang hasan, akhlak yang mulia. Ai amilin nas bi khuluqin hasan. Al khuluq, ya kalau ini memang bahasa Arab, kha, lam dan qaf, kan gitu ya. Al khuluq dengan didommahkan semua itu berbeda dengan al khalqu. Ya, al khuluq dengan al khalqu walaupun hurufnya semua sama. Nanti antum belajar nahwu kan gitu ya, mempelajari bagaimana cara membaca Arab gundul, bukan Arab gondrong. Kalau Arab gondrong sudah gampang. Kalau baca Arab gundul itu memang bisa dibaca al-khuluq ataupun bisa dibaca al-khalqu. Kan gitu ya, al-khuluq ataupun al-khalqu. Apa bedanya? Al-khuluq yaitu as-sifatul batinah fil insan. Al-khuluq huwa sifatul batinah fil insan, yaitu sifat-sifat yang tersembunyi pada diri seseorang. Sifat itulah dia al-khuluq, yang tersembunyi, tidak kelihatan. Tapi al-khalqu huwa sifatuz zahirah. Tapi al-khalqu yaitu sifat-sifat yang kelihatan. Al-khalqu itu sifat yang kelihatan. Ya, khalqunya seseorang sifat yang kelihatan yaitu apa? Ganteng. Kan gitu ya, mancung, putih atau hitam, tinggi, pendek, kan gitu ya, ataupun yang semisalnya. Itu sifat-sifat badannya. Itu namanya al-khalqu. Tapi al-khuluq ini sifat-sifat batiniah yang tersembunyi, kan gitu ya, enggak kelihatan. Ya, tidak seperti itu tadi kan, badan itu. Jadi enggak kelihatan dia. Seperti apa ya? Seperti pemaaf, kan gitu ya, kan enggak, mana? Kan enggak ada tandanya dia pemaaf. Pemaaf atau penyayang, kan gitu ya, sabar dan yang semisalnya. Baik. Itu kata beliau. Ya, sehingga makna wa khaliqin nas bi khuluqin hasan itu bermuamalah dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang baik, apakah dengan ucapan dan perbuatan. Fama huwal khalqul hasan, apakah yang dimaksud dengan akhlak yang baik tadi, akhlak yang hasan? Beliau mengatakan qala ba'duhum, sebagian ahlul ilmi mengatakan al-khuluqul hasan, bukan al-khalqul hasan ya. Fama huwal khuluqul hasan, apakah yang dimaksud dengan akhlak yang baik ini ataupun akhlak yang mulia? Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya al-khuluqul hasan kaful adza wa badlun nada wa sabru 'alal adza wal wajhut talaq. Jadi di antara akhlak-akhlak yang baik ataupun al-khuluqul hasan yaitu kaful adza, menahan gangguan. Artinya kita menahan diri agar jangan sampai mengganggu orang lain. Menahan diri, menahan gangguan, itu namanya akhlak yang baik. Wa badlun nada, badlun nada itu mendermakan kemampuan, menahan gangguan, mendermakan kemampuan. Ya, kemampuan maksud di sini apakah kemampuan harta kita dermakan, kemampuan maksud di sini keahlian kita dermakan kepada orang lain, membantu orang. Wa sabru 'alal adza, bersabar dengan gangguan orang lain kepada diri kita, menahan diri kita jangan mengganggu orang lain dan sabar terhadap gangguan orang lain kepada kita. Itulah dia namanya al-khuluqul hasan. Sabar kalau diganggu dan tidak mengganggu orang lain. Wa bazlun nada, demikian juga gemar ataupun dermawan dengan kemampuan yang dimilikinya. Ini diantara contoh kata beliau apa itu al-khuluqul hasan. Dan dia juga mengatakan wal wajhut taliq, yaitu talaqatul wajh, yaitu memiliki wajah yang ceria gitu ya. Jadi senyum, tidak suka marah. Ya, artinya bukan tidak boleh marah, tapi ya jangan tiap detik marah gitu ya. Jadi wajahnya itu menyeramkan. Nah, jangan seperti itu, seram. Nah, kata beliau, dhabitu dzalika ma dzakarahullahu azza wa jalla fi qoulihi khudil afwa, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-199. Adapun kaidah ini seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, khudil afwa.
berilah maaf. Yakni berilah orang-orang maaf dengan mudah. Jadi mudah memaafkan orang lain. Sehingga tidak memaksa orang lain untuk sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Terkadang kita dapati ada orang-orang yang menuntut orang lain untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Ya kalau bisa dia harus begini dong. Kalau bisa dia harus begini. Sesuatu yang mustahil, yang jika dituntut kepada dirinya sendiri mungkin dia juga tidak bisa melakukannya. Nah, ini namanya memberatkan orang lain. Padahal Allah mengatakan khudil afwa. Jadi memberikan kemudahan bagi orang lain, banyak memberi uzur bagi orang lain. Sebagaimana kita juga senang kalau ya diberikan uzur oleh orang lain. Tapi kalau kita terlalu banyak kan gitu ya, menuntut sesuatu yang mustahil, yang itu sendiri kalau ditujukan kepada kita, kita merasa berat. Tapi kita tujukan kepada orang lain, kita tuntut orang lain. Ini bukan termaksud dhabit ya ataupun qawaid atau bukan termasuk kaidah dari akhlak ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-A'raf ya khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Berilah maaf, perintahkanlah yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Nah, demikian. Kemudian beliau mengajukan satu pertanyaan. Halil khuluqul hasan jibliyun aw yahsulu bil kasbi? Ya, jibliyun aw yahsulu bil kasbi. Apakah akhlak yang mulia ini ada dengan sendirinya atau diusahakan? Apakah akhlak yang mulia ini ada dengan sendirinya pada diri kita atau memang harus diusahakan? Butuh perjuangan, ya, memerlukan perjuangan, mengorbankan ya kemampuan supaya memiliki akhlak yang mulia tadi, ataukah dia memang ada dengan sendirinya? Mana yang benar ini? Harus diusahakan atau memang ada dengan sendirinya? Dua-duanya kemungkinan ada, ya. Dua-duanya kemungkinan terjadi pada seseorang. Ya, jadi bisa jadi satu akhlak yang mulia itu memang sudah ada dengan sendirinya. Tanpa harus dia usahakan, dia telah memiliki akhlak yang mulia. Namun terkadang ada orang-orang yang tidak memilikinya dengan sendirinya. Dia harus berusaha dan berjuang untuk mendapatkan akhlak yang mulia dengan melatih diri. Satu contoh kata beliau di sini yaitu kisah Al-Ashad Abdul Qais. Ya, salah seorang sahabat Al-Ashad Abdul Qais yang datang bersama kaumnya dari Bahrain ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun berkata kepada Ashad Abdul Qais, apa kata Rasulullah? Inna fika la khuluqain yuhibbuhumallahu. Sesungguhnya pada dirimu, yakni kepada siapa? Beliau menunjukkan beliau berdialog dengan Ashad Abdul Qais. Ya, sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kedua akhlak itu? Rasul mengatakan al-hilmu wal anah. Al-hilm wal anah. Al-hilm itu yakni apa gitu ya? Cerdas. Jadi memang apa gitu ya? Ide-idenya itu cemerlang. Al-hilm. Kemudian al-anah di sini yang dimaksud at-ta'anni. Dia yakni kamu memiliki sikap ataupun sifat ya al-anah, akhlak yang anah, tenang gitu ya, tidak tergesa-gesa. Jadi ini adalah dua akhlak yang dimiliki oleh Ashad Abdul Qais, al-hilmu wal anah. Cerdas kemudian tenang. Bersikap tenang. Ya, sebelum kejadian ini, sebelum Rasulullah mengatakan kalimat ini kepada Ashad Abdul Qais, ya kezadiannya pada saat itu Ashad Abdul Qais kan bersama rombongan dari Bahrain. Sesampainya di kediaman Rasulullah, orang-orang pada larian semua mau ketemu Rasulullah. Lari semua, pengen ketemu Rasulullah. Ya, mereka tinggalkan barang-barangnya, kendaraannya, onta dan mungkin ya kendaraannya ditinggalkan, enggak ditambatkan gitu ya, tinggal semua, yang penting ketemu Rasulullah. Ketemu idolanya, ini sudah lama nih fan ini enggak ketemu ini kan gitu ya. Ini gimana sih Rasulullah, lari semua ke sana. Cuma Ashad Abdul Qais yang tidak. Ya, apa yang dia lakukan?
dia pun mengambil kendaraan ya, unta-unta tadi dia tambatkan dulu, barang-barangnya dia bereskan, dia letakkan di satu tempat, dan dia tidak langsung bertemu dengan Rasulullah. Kemudian dia pun berusaha untuk membersihkan diri dulu, ya, mandi dan semisalnya, berdandan sebelum bertemu dengan Rasulullah Subhanahu wa taala Rasulullah. Setelah itu barulah dia datang ya ke hadapan Rasulullah yang mana sudah didahului oleh teman-temannya. Maka Rasulullah pun memanggil dan mendekatkan dia. Kan gitu ya, memanggil dan mendekatkan dia. Kemudian beliau mengatakan ini, sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-hilm wal anah. Cerdas dan al-anah, kan gitu ya, tidak tergesa-gesa, maksudnya tenang. Nah, ini Asyad Abdul Qais, memang tenang dia. Orang-orang pada lari, dia tenang-tenang saja gitu ya. Tidak seperti yang lainnya. Ini dua akhlak yang dia miliki. Maka Asyad Abdul Qais pun bertanya, ya Rasulullah, akhuluqaini takhallaqtu bihima am jabalani Allahu alaihima. Wahai Rasulullah, apakah dua akhlak ini adalah dua akhlak yang aku usahakan, takhallaqtu bihima, ataukah dua akhlak ini memang pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadaku sudah semenjak dari dulu, kan gitu ya. Jadi tidak usah dia susah payah memilikinya. Memang pemberian Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma dengan mudah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal jabalakallahu alaihima. Bahkan kedua akhlak itu merupakan anugerah pemberian dari Allah untuk ya dirimu, kedua akhlak itu. Jadi memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pun bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi jabalani ala ma yuhib. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku sesuatu yang Dia cintai. Ya, jadi demikian, akhlak juga adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang Dia bagi-bagi kepada para hamba-hambanya. Bahkan di sana telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qassama bainakum arzaqakum kama qassama bainakum akhlaqakum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Apakah rezeki kita semua sama? Apakah rezeki kita semua sama? Kaya semua, miskin semua? Tidak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi antara kalian rezeki-rezekinya sudah dibagi. Ada yang kelas 1, 2, 3, 7 sampai kelas 10, beda-beda. Kama qassama bainakum akhlaqakum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah membagi-bagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian. Jadi sudah dibagi akhlak-akhlak kita. Maka siapa saja yang mendapatkan bagian dari akhlak yang baik tersebut, hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menjaganya. Kan gitu ya. Adapun bagi yang belum memilikinya, nah disitulah dia berusaha seperti yang terjadi pada Asyad Abdul Qais. Ternyata ini sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, adapun bagi seorang yang tidak mendapatkan bagian akhlak itu, tapi mungkin dia mendapatkan bagian akhlak yang lainnya gitu ya, tapi ada yang tidak dia miliki, maka hendaklah dia berusaha untuk memilikinya dengan cara apa? Dengan cara melatih diri. Ya, dengan cara melatih diri. Mungkin dia memiliki sifat bakhil, atau mungkin dia memiliki sifat cerewet, kan gitu ya, terlalu banyak nuntut, atau dia memiliki sifat yang pemarah, ataupun yang semisalnya yang lainnya yang kurang baik, maka dia harus berlatih, kan gitu ya, dia melatih dirinya untuk menghilangkan itu ataupun memiliki akhlak yang mulia, yang kebalikan dari akhlak buruk tadi. Baik, kemudian kita masuk kepada faedah-faedah yang bisa kita sebutkan di sini. Yang pertama kata beliau, wajibnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun seorang insan itu berada. Ini berdasarkan sabda Nabi tadi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, jadi ini kewajiban bagi kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, yaitu dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Sama saja, kan gitu ya, dimanapun kita berada. Justru sebagian para ulama mengatakan, kalau melakukan kebaikan, melakukan perintah alaniyah
artinya terang-terangan di tengah orang banyak, ini lebih mudah dibandingkan melakukan kebaikan dalam kondisi sendiri. Ya, melakukan kebaikan di tengah-tengah orang banyak ini terasa lebih mudah. Karena memang jiwa manusia kan gitu ya, umumnya itu condong kepada ketenaran, popularitas. Ini umumnya gitu ya. Sehingga melakukan amal dalam keadaan sembunyi-sembunyi dengan jenis amal yang sama kan gitu ya. Ini mungkin agak sedikit berbeda. Seorang yang mungkin mengatakan ataupun dia mengambil satu sikap di tengah orang banyak, saya tidak mau ini kan gitu ya, di tengah orang banyak, tapi dalam keadaan sendiri bagaimana? Nah, kan gitu ya. Tapi dalam keadaan sendiri, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan hal yang serupa di hadapan orang banyak yang dia mampu meninggalkannya, tapi tatkala dia sendiri antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau di hadapan orang mungkin dia merasa malu kalau melakukan itu. Orang-orang mungkin akan mengecap dia pelaku kemaksiatan, mengecap dia sebagai ini dan itu. Dia pun meninggalkannya dan tidak mengerjakannya dan mengatakan ini tidak boleh. Tapi ketika sendiri antara dia dan Allah Subhanahu wa taala lebih diuji lagi. Nah, demikian. Walaupun kata beliau di sini bahwasanya antara memperlihatkan kebaikan dengan menyembunyikan kebaikan, manakah yang lebih utama secara umumnya? Maka beliau melihat di sini bahwasanya jika memperlihatkan ketakwaan ini bisa memberikan pengaruh keteladanan bagi orang lain, jelas ini lebih utama. Yang terpenting kita tetap menjaga niat. Tetap kita menjaga niatnya, bukan untuk mencari wajah manusia, tapi mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin mencari wajah manusia supaya mengarah ke wajah kita semua melihat kita gitu ya, tapi ingin mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau perbuatan itu memang tidak ada, ya, artinya tidak memberikan pengaruh sama sekali kepada orang lain, ya lebih bagus dia mengerjakan secara sendiri-sendiri. Karena kedua-duanya memang ada dalilnya. Seperti sabda Nabi SAW, beliau bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang melestarikan ataupun membuat suatu yang baik, melestarikan satu yang baik di dalam Islam ini, yaitu sesuai dengan syariat Islam, kemudian dia lakukan terang-terangan. Mansanna ini kan menunjukkan dilihat oleh orang lain. Apa buktinya? Falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Maka baginya pahala dan pahala juga bagi orang-orang yang mengerjakan perbuatan itu sampai hari kiamat. Loh, kok bisa dia mendapatkan pahala juga? Karena dia memperlihatkan perbuatan itu di hadapan manusia ataupun mengajarkannya kepada manusia. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya disembunyikan juga utama, yaitu sabda Nabi SAW ketika menjelaskan tentang 7 jenis manusia yang akan mendapat naungan pada hari kiamat nanti, di bawah naungan Allah yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu Rasulullah mengatakan, rajulun tasaddaqa bisadaqah fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seorang yang mengeluarkan satu sedekah, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang sudah diinfakkan oleh tangan kanannya, nggak tahu. Saking dekat gitu pun dia nggak tahu, gitu ya. Dia sembunyikan, benar-benar dia sembunyikan sedekahnya. Ya, ini merupakan keutamaan. Demikian ya. Nah, demikian juga menjauhi kemaksiatan. Kalau menjauhi kemaksiatan itu bisa memberikan pengaruh kepada orang lain, maka hendaklah dia menjauhi kemaksiatan itu dengan mengatakan dan memperlihatkannya di hadapan orang lain. Tapi kalau memang gak ada pengaruhnya, ya sembunyikan saja. Tidak usah dia memperlihatkan bahwasanya dia telah menjauhi kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian faedah yang berikutnya, kata beliau, bahwasanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu bisa menghapus kejahatan yang telah dilakukan. Ini berdasarkan sabda Nabi tadi dan sudah kita jelaskan juga tadi ya, wa'ad bis sayyi'ah
al-hasanah tamhuha. Faedah yang ketiga kata beliau, fadlullahi azza wa jalla 'alal ibad wa dzalika li annana law raja'na ilal adl lakanatil hasanah la tamhus sayyi'ah. Ya, ay bil muwazanah. Jadi ini merupakan karunia dari Allah azza wa jalla kepada hamba-hambanya, bahwasanya kita, kalaulah kita mengembalikan permasalahan ini kepada sikap adil, ya, kita ingin mengembalikan permasalahan ini kepada sikap adil, niscaya kebaikan yang dilakukan oleh seorang itu sebenarnya tidak bisa menghapuskan kejahatan yang sudah dia lakukan jika dilihat dari sisi timbangannya. Kalau kita mau berbicara adil lah gitu ya, yang namanya 10 harus 10, kan begitu ya, 10 harus 10, 11 11, 20 20. Kalau kita berbicara seperti ini, kebaikan yang dilakukan oleh seorang insan itu rasa-rasanya tidaklah cukup untuk menghapuskan kejahatannya yang telah dia lakukan. Namun inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mungkin dengan amalan yang kecil, dengan perbuatan baik hasanah yang khafifah, yang ringan, tapi dengan karunia Allah mampu menghapuskan dosa yang cukup besar, cukup banyak. Karena dosa kecil dilakukan kan juga jadi banyak. Kan gitu ya, kecil-kecil lakukan juga jadi banyak. Ya, kemungkinan dengan dia sholat gitu ya, antara zuhur, waktu yang begitu panjang, sampai asar begitu banyaknya dosa kecil yang dia lakukan. Dengan sholat asar, Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa kecil-kecil yang banyak tadi. Padahal kalau ingin ditimbang itu nggak cocok kan gitu ya. Namanya satu kebaikan ya terhapus satu juga kejahatan, tapi bisa jadi banyak kejahatan yang telah dihapus ataupun kesalahan yang telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau yang keempat, faedahnya dari hadis ini, al-hassu ala mukhalaqatin nas bi khuluqil hasan. Jadi motivasi untuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, dengan akhlak yang mulia. Kemudian jika dikatakan apakah ketika ada seorang bergaul dengan manusia dengan sikap yang keras, ya, kemudian dengan sikap yang alot, apakah ini secara mutlak? Tapi ini dia lakukan terkadang, kan gitu ya. Apakah terkadang seorang bersikap keras kemudian alot gitu, tahu alot ya? Keras lah gitu ya. Sama orang gitu agak nggak mau ngalah kan gitu ya, jafa, agak kasar. Terkadang tapi dia lakukan. Apakah ini menafikan ya keutamaan yang disebut dalam hadis ini, di mana Nabi mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, jika ini dilakukan terkadang maka tidak. Jika seseorang itu melakukan ya akhlak yang mungkin dia agak tegang gitu ya, agak keras, kalau ini dilakukan terkadang maka ini tidaklah menafikan akhlak yang mulia tadi. Kenapa demikian? Karena terkadang kita dapati ada beberapa permasalahan dan kondisi di mana kita harus sedikit bersikap tegas. Kan gitu ya? Harus sedikit bersikap tegas. Sebagaimana Nabi pernah mendapati ada seorang memakai cincin dari emas, beliau langsung mengambil, menarik dan dilempar. Gitu ya. Diambil langsung dilempar sama Rasulullah. Kemudian langsung beliau berpidato salah seorang di antara kalian. Beliau tidak menyebutkan namanya gitu ya, tapi beliau dengan menggunakan ahadukum, ya'madu ahadukum. Ya, sengaja salah seorang di antara kalian ada yang sengaja meletakkan bara api di tangannya. Nah, demikian. Ya, kalau kita melihat ini kan sangat keras gitu ya, diambil, tidak ngomong-ngomong lagi diambil lempar. Nah, demikian. Ya, jadi tidak secara mutlak kita katakan bahwasanya khuluq atau akhlak yang hasan ini hilang dari seorang hanya dengan melakukan sedikit sikap yang keras, tapi ini pun terkadang, bukan terus menerus gitu ya. Tapi kalau terus menerus dia sikap keras, ya ini kurang baik. Kenapa? Karena hukum asalnya seperti dalam sabda Nabi, beliau SAW bersabda, innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah itu rafiq. Apa itu rafiq? Maha lemah lembut, ya. Yuhibbur rifqa, dan mencintai kelemah lembutan, fil amri kulli, pada seluruh urusan. Jadi hukum asalnya seluruh urusan yang dilakukan oleh manusia awalnya disikapi dengan lemah lembut, kecuali memang ada kondisi-kondisi yang
ya untuk mencapai hikmahnya, maka kita sedikit bersikap tegas gitu ya, keras. Apa tujuannya? Untuk itu tadi ya, ada sesuatu yang kita inginkan ataupun ada sesuatu maslahat yang lebih besar yang diinginkan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan dari syarah hadis yang ke-18 ini.